Baik, sekarang tema tausiah singkat kita pagi ini, tepatnya edisi Kamis ya. Kamis 17 bulan Syawal 1437 Hijriah bertepatan dengan 21 Juli 2016. Dalam program Dialis dari Islam Rahma FM Bandung, jangan berlebihan dalam urusan dunia. Saya ulangi, jangan berlebihan dalam urusan dunia. Setelah rahimahullah, Islam mengajarkan pada kita memang harus kaya. Kalau bisa bumi, langit dan segala isinya ada di genggaman tangan kita ini. Namun demikian tentu saja kita jangan lupa bahwa hidup kita ini tidak akan selamanya di dunia. Tujuan hidup kita tidak hanya di dunia, tapi ada kehidupan lain yang harus kita perjuangkan, yang jauh lebih kekal, yang jauh lebih abadi, yakni kehidupan di akhirat. Dalam Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 14, insya Allah menyatakan tentang bagaimana kehebatan dunia ini. Silakan, nggak dilarang, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zujina lin-nasi bisyahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dijadikan indah, kata Allah, pada pandangan manusia, kecintaan manusia kepada apa yang diinginkannya. Hubbus syahwat minan nisa, dari wanita. Wanita artinya dia bagian untuk mendapatkan wanita cantik sebagai istrinya, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, ya. Kemudian kuda-kuda pilihan, kendaraan-kendaraan bagus, canggih, binatang-binatang ternak, sawah, ladang. Namun Allah nyatakan, zalika mata'ul hayati dunya, itu semua adalah kesenangan, keindahan, namun sebatas hidup di dunia saja. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah terdapat tempat kembali yang lebih baik, yakni surga. Jadi artinya ayat ini menerangkan pada kita, silakan cari harta yang banyak, ya, sawah, ladang, sok perluas sampai sektor peternakan, pertanian, ya, sampai wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan, bagaimana kendaraan canggih, sok silakan. Namun Allah mengingatkan itu semua adalah hanya sebatas di dunia saja. Kita bisa menikmatinya, sementara Allahu indahu husnul ma'ab, ya Allah terdapat tempat kembali yang jauh lebih baik ketimbang dunia tadi. Apa itu? Yang surga. Ya, artinya ketika kita mencari harta, entah itu Anda berdagang, entah itu Anda bertani, mungkin sebagai seorang pejabat, pekerja dan sebagainya, silakan cari sebanyak mungkin dunia. Tapi setelah kita dapatkan, jangan sampai hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia. Tetapi sebagian besar, saya bilang tidak sebagian kecil, sebagian besar alokasikan untuk kehidupan di akhirat. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus memperhatikan kehidupan di akhirat? Ada beberapa jawaban. Hemat saya, kehidupan dunia ini lebih sebentar. Kehidupan akhirat, lebih panjang. Bahkan bukan lebih panjang lagi, tidak ada ujung batasnya. Dunia dibatasi oleh usia. Dan kita tahu ketika ajal datang, nggak ada orang yang bisa bertambah, menambah usianya. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kan begitu. Ketika datang kepada mereka ajalnya, tidak ada seorang pun yang bisa memajukan, memundurkan sesaat pun dari usianya. Ya, sementara usia umat Nabi kita Muhammad SAW ini mutakhir, relatif sangat-sangat singkat. Sekitar 60-an, 70-an. Nabi kita hanya 63 tahun hijriah. Lahir di Makkah 571 Masehi, wafat di Madinah 632 Masehi, atau pada tahun ke-11 Hijriah. Kan 1437 Hijriah, sudah 1426 tahun yang lalu. Jenazah beliau sudah diwafatkan, sudah wafat, sudah dimakamkan di Madinah. Tinggal giliran kita semua. Ya, sementara kehidupan di akhirat tidak ada ujung bakalnya, abadi. Sekali kita masuk ke dalam akhirat, maka tidak akan balik lagi ke alam yang lain. Terus bahagia. Ya, ketika kita bahagia di akhirat, bahagia selamanya. Sengsara di akhirat, sengsara selamanya. Makanya saudara, kehidupan yang sangat singkat ini hendaknya betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, untuk
mencapai kebahagiaan hidup di akhirat yang lebih panjang. Yang pertama. Yang kedua tentu saja, karena kehidupan akhirat lebih panjang, bekal yang mesti kita persiapkan yang lebih banyak harus bekal di akhirat. Kenapa? Di dunia ini sisa kita tinggal, umur kita maksud saya, tinggal sisanya. Betul. Usia kita berapa? 40, 50, 60, 70. Jangan dihitung lagi. Sekian puluh tahun usia kita ke belakang, itu bukan milik kita lagi. Ya, yang ada tinggal mempertanggungjawabkannya. Sisa kita yang sesungguhnya adalah sisa kita, si umur kita dari mulai detik ini saya bicara. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Yang kita nggak tahu itu hitungannya. Berapa tahun lagi? Wallahu a'lam. Berapa bulan lagi? Berapa minggu lagi? Berapa hari lagi? Atau mungkin hanya hitungan jam, hitungan menit, hitungan detik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, astagfirullah. Sementara kehidupan di akhirat itu yang panjang merentang. Maka itu bekal yang harus kita persiapan pun seyogianya harus lebih banyak untuk bekal nanti di akhirat ketimbang di dunia yang cuma sebentar dan sisanya ini. Tetapi anehnya kita ini, soal kita nggak paham tentang itu. Selama ini kita berusaha cari uang, cari harta dan sebagainya. Ternyata yang diperuntukkan untuk dunia justru itu yang lebih banyak ketimbang untuk akhirat. Sok ngaku. Jujur. Ketika kita dapat uang, misalnya gajian, mingguan, harian, bulanan, ya, yang kita pikirkan apa ibu-ibu terutama, sahabat-sahabat dialis nih, yang kita ngitung uang, ya kan? Apakah infak dulu, apakah shopping dulu? Ya shopping dulu lah. Anda dapat warisan sekian M misalnya. Apa yang ada dalam hati Anda? Apakah ingin wakaf dulu, bikin masjid misalnya, madrasah, pesantren, ataukah beli mobil dulu, beli rumah dulu? Saya yakin jarang sekali yang memilih untuk wakaf, untuk infak sedekah, untuk kepentingan akhirat. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana untuk memuaskan nafsunya di dunia. Persis di alim ayat apa tadi. Setelah Allah, padahal, nah ini dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, coba Anda lihat. Surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 45-46. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh kita ini. Allah mengumpamakan bagaimana perumpamaan kehidupan dunia ini. Wadrib lahum masalah hayati dunya. Dan berilah perumpamaan kepada mereka, umat manusia, kepada kita semua, bagaimana tentang kehidupan dunia ini. Kama'in, ada seperti air. Anzalnahu minas sama'i, yang kami turunkan dari langit. Dari hujan. Kemudian dengan air hujan itu, fakhtalato bihi nabatul ard, maka tumbuhlah beragam macam tanaman-tanaman ada di bumi dengan sangat-sangat suburnya. Kemudian fasbaha hashiman tadruhu riyah. Gak lama kemudian tumbuhan itu menjadi kering lantaran diterbangkan oleh angin. Semula tumbuhan itu subur luar biasa karena air hujan itu, sehingga seorang petani dengan penuh kebanggaan dan penuh harapan dia akan hidup lebih hebat. Kenapa? Hasil taninya demikian banyak. Dia menguasai tanaman yang demikian sangat banyak, lahan yang demikian sangat luas. Tiba-tiba datanglah angin yang sangat kencang. Maka kemudian tanaman itu menjadi kering. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiran. Dan ketahuilah, Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-malu wal banun jinatul hayati dunya. Ketahuilah, sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah jinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Memang ya. Dan harta yang banyak relatif orang hidup lebih mudah. Ya, boleh saya katakan, di dunia ini nggak ada yang nggak selesai kalau Anda punya ini, punya fulus. Semua selesai, semua beres. Tetapi ketahuilah, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika tsawaban wa khairun amala. Ketahuilah, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan kalian, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kenapa lebih baik? Itu yang akan kekal abadi. Itulah akan menjadi bekal kita kelak di yaumil qiyamah. Sementara al-malu wal banun, harta yang banyak, anak-anak yang banyak, semua tidak akan lagi membela kita ketika kita meninggalkan alam fana ini. Setelah Allah, maka jangan berlebihan dalam urusan dunia. Mari kita sama-sama ketika kita memiliki dunia, harta, fokuskan, orientasikan, alokasikan
untuk bekal kita kelak yang sesungguhnya, kehidupan yang sebenarnya nanti di yaumil kiamat. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berikan taufik hidayah pada kita, lebih sadar lagi bahwa kita akan menyongsong hari yang lebih panjang lagi yang tiada ujung pangkalnya, dan Allah menggerakkan hati kita untuk lebih memperbanyak bekal kita kelak di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin.